Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, materi yang ingin saya sampaikan adalah array. Saya mulai dengan menambahkan project baru dengan templates-nya Java Application. Kemudian saya beri nama project array. Oke, ini sudah dipastikan dalam keadaan dicentang, finish. Baik, array kalau saya definisikan secara sederhana, array adalah variabel indeks, sehingga array punya fungsi yang sama dengan variabel, yaitu digunakan untuk menampung data. Jadi array dan variabel punya persamaan, yaitu kedua-duanya digunakan untuk menyimpan dan menampung data secara sementara. Dan perbedaannya apa? Nah, perbedaannya adalah variabel bisa menampung satu data, sedangkan array bisa menampung lebih dari satu data tergantung kapasitasnya. Nah, kemudian juga variabel tidak punya indeks, sedangkan array punya indeks. Nah, sehingga sering sekali array dikatakan sebagai variabel indeks. Nah, pendeklarasiannya juga hampir sama dengan variabel. Misalnya seperti ini. Saya membuat array X. Array X digunakan untuk menampung data yang data-data yang sifatnya integer, digunakan untuk menampung data integer, sama dengan new integer 3. Nah, 3 ini apa maksudnya? 3 ini kapasitasnya. Jadi array X bisa menampung 3 data. Nah, bagaimana cara untuk mengaksesnya? Nah, cara untuk mengaksesnya hampir sama dengan cara kita mengakses variabel. Nah, yang membedakannya adalah pada array kita harus menyertakan indeksnya. Sebagai contoh, X 0 sama dengan 100. Untuk diingat juga bahwa di dalam array ada kapasitas. Di sini kapasitasnya bisa menampung 3 data, dan indeksnya sendiri pada Java biasanya selalu dimulai dari 0. Nah, artinya di sini untuk mengakses array X harus diikuti dengan indeksnya. Indeksnya dimulai dari 0 sampai dengan n-1. Jadi, kalau kapasitasnya 3, artinya kita bisa mengakses dari indeks ke 0 sampai dengan indeks ke 2. Misalnya seperti ini. Oke, nah di sini sudah terlihat dengan jelas kapasitasnya 3, dan bagaimana cara mengaksesnya. Kita harus menyertakan indeksnya. Indeksnya dimulai dari 0, 1, dan 2. Nah, ini
poin penting yang harus diingat di dalam array, kapasitas dan indeks yang dimulai dari 0 sampai dengan n-1. Nah, untuk menampilkannya ke layar bagaimana? Tetap juga sama. Yang kita akses adalah variabelnya. Ini saya menampilkan dulu kalimat ke layar. Nilai X indeks ke tidak perlu ya, langsung X0 nilainya adalah X0. Ini project perulangan saya jadikan dulu sebagai main project. Oke, kita running. Ini datanya belum set. Oke, udah kita running. Sebentar. Project array. Bukan project perulangan ya, project array. Oke, sudah berhasil. Di sini terlihat. Nah, kita bisa mengakses array X dan kemudian menampilkannya kembali ke layar, nilai dari variabel X dengan indeks ke 0. Nah, bagaimana untuk inisialisasinya? Nah, ada cara lain untuk inisialisasinya. Misal saya punya array Y dan saya tentukan kapasitasnya bisa menampung 3 data bilangan bulat. Kemudian bisa saya inisialisasi atau seperti ini, lebih gampang. Ini contoh saja. Jadi saya jadikan contoh saja. Jadi untuk deklarasinya bisa di dalam satu baris atau bisa saya jadikan dalam 2 baris pendeklarasiannya. Nah, mungkin saya jadikan contoh yang lain. Nah, contoh yang lain misalnya inisialisasi array-nya saya buat langsung integer Z sama dengan 70 30 200 900. Nah, di sini saya mendeklarasikan juga array dan langsung menginisialisasinya dengan data. Nah, di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kapasitas dari array Z adalah 4 karena menampung 4 data. Nah, bagaimana cara mengaksesnya? Cara mengaksesnya adalah dengan nama dari array-nya Z dan menyertakan
indeksnya yang dimulai dari 0. Z indeks ke 0, Z indeks ke 1, Z indeks ke 2, dan Z indeks ke 3. Nah, bagaimana kalau saya ingin menampilkan nilai 200 yang ada pada array Z? Nah, artinya di sini sangat sederhana sekali. Saya ingin menampilkan array Z dari nilai 200 ya. Bagaimana caranya? Ya, di sini tinggal kita cari berada pada indeks berapa. Indeks ke 0, ke 1, dan ke 2. Baik, artinya Z 2. Nah, benar ya. Sama. Oke. Nah, kalau kita sudah menggunakan array, nah biasanya kalau kita sudah menggunakan array, maka kita juga harus sebaiknya menggunakan perulangan. Jadi kapasitas indeks biasanya tidak terlalu tidak sedikit, biasanya dalam jumlah yang banyak, misalnya kapasitasnya ada 100, 200, 1000 dan seterusnya. Nah, cara yang paling baik untuk mengakses array bukan lagi secara langsung tetapi dengan menggunakan perulangan. Nah, contohnya adalah saya punya oke, saya pisah ya. Kapasitas array-nya saya buat 6. Kemudian saya buat array J dengan kapasitas nah bagaimana cara untuk mengaksesnya? Kita gunakan perulangan for dari 0 dan indeksnya kapasitasnya 6 dan indeks yang bisa diakses adalah dari indeks ke 0 sampai dengan ke 6. Nah, di sini kita buat kondisinya lebih kecil dari 6, artinya 5. I++. Ada yang salah. Oh, oke. Ini ya salahnya. Oke. Nah, mengaksesnya tinggal kita gunakan indeks ke I, diisi dengan I. Misalnya I. Nah, oke. Seperti ini. Atau dikali 100 boleh. Nah, bagaimana cara untuk menampilkannya? Nah, cara untuk menampilkannya juga sama, tetap dengan menggunakan perulangan. Nah, di sini mau dipisah ke perulangan yang berbeda juga boleh. Jadi di sini ditambahkan for yang lain. Atau langsung saya gabung. Nah, di sini tinggal saya tampilkan nilai dari array J indeks ke I. Kita running, kita lihat berhasil dengan baik atau tidak. Oke, berhasil ya. 100, 0, 100, 200, 300, 400, dan 500. Oke, saya modifikasi sedikit kode programnya. Saya sambung dengan string. Nilai J indeks ke I.
Kemudian saya sambung lagi dengan string kurung siku tutup dan karakter sama dengan oke, kita ada lagi. Nah, oke, udah berhasil ya. Jadi ini salah satu contoh penerapannya. Biasanya array selalu diikuti untuk aksesnya diikuti dengan struktur perulangan. Dan apakah wajib dengan menggunakan for? Tidak. Jadi bisa juga dengan menggunakan struktur perulangan yang lain. Kembali lagi, tergantung kebutuhannya. Nah, kemudian selain itu, selain array yang baru saya jelaskan adalah array satu dimensi. Nah, dimensinya adalah dimensi kolom. Jadi ada kolom seperti kolom. Jadi ilustrasinya adalah seperti kolom. Jadi kalau saya mendeklarasikan array satu dimensi X dengan kapasitas 3, artinya saya membuat 3 buah kolom dan masing-masing nantinya bisa menyimpan data. Nah, di level selanjutnya ada array 2 dimensi. Nah, 2 dimensi ini maksudnya adalah ada dimensi, selain dimensi kolom, ada juga dimensi baris. Contohnya misalnya seperti ini. Integer 2 kurung siku, artinya dimensi baris dan dimensi kolom. Misal saya buat array A dan seperti ini. Oke. Dimensi baris dan kolom. Artinya di sini kita bisa menampung 6 data. Jadi di array 2 dimensi yang saya beri nama array A bisa menampung 6 data yang terdiri dari 2 baris dan 3 kolom. Nah, bagaimana cara mengaksesnya? Cara mengaksesnya juga tetap biasanya dengan menggunakan array. Nah, untuk contoh kali ini saya gunakan untuk input dan output. Jadi nilai dari array A nantinya akan diinput oleh pengguna. Nah, caranya sama. Kita harus terlebih dahulu menyertakan library input dan output. Kemudian juga harus menghandle exception-nya, exception IO exception, throw IO exception. Oke, baru masuk ke pendeklarasian objek yang dibutuhkan. Nah, buffer reader br sama dengan new buffer reader new input stream reader Oke, ini objeknya dulu untuk input. Nama dari objeknya adalah objek
BR. Oke, kita gunakan di dalam perulangan. Tadi saya bilang ada dimensi baris dan dimensi kolom. Oleh karena itu for-nya harus bertingkat. For di dalam for. For yang pertama untuk dimensi baris. Dan sama ya pada prinsipnya, kalau ada dua, artinya dimensi barisnya ada dua baris, maka indeks yang bisa diakses adalah 0 dan 1. Oleh karena itu kondisinya saya buat kurang dari 2. Dan demikian juga untuk dimensi kolom. J kurang dari 3. Ada yang salah, saya perbaiki dulu. Oke, ada ini. Integer J sama dengan 0. J kurang dari 3. Dan J dinaikkan sebesar 1 poin. Kita lihat dulu. Oh, already defined in method main. Oh, sudah dideklarasikan. Oke, saya ganti yang lain. K. Oke, udah. Baik, bagaimana cara mengaksesnya? Kita system.out dan print. Pengguna diminta untuk mengisi array. Array-nya adalah array A dengan indeks ke baris ke I. Jangan bingung, ini hanya digunakan untuk menyambung string. Jadi ini string pertama, saya sambung dengan nilai dari I, dan saya sambung lagi dengan nilai dari J. A, I, dan K. Oh sorry, bukan J tapi K. Sama dengan integer parse in br titik readline. Oke, udah berhasil. Kita lihat apakah array yang kita buat bisa menampung data ini. Oke, berhasil ya. Jadi kalau diperhatikan di sini array 2 dimensi, 2 baris dan 3 kolom bisa menampung 6 data. Nah, ini hasilnya. Nah, ini bisa digunakan secara sementara dan ditampung nilainya. Baik, dan kemudian bagaimana cara menampilkannya? Mengaksesnya juga tetap sama. Biasanya harus dengan menggunakan struktur perulangan. Nah, sama, saya ulangi lagi. For-nya I sama dengan 0, I lebih kecil dari 2, I plus for K sama dengan 0, barisnya 2 baris dan 3 kolom, dan tampilkan nilainya ke layar.
array A, saya sambung nilainya dengan nilai dari I dan K. Dan A indeks baris I dan indeks baris K. Oke, kita running kembali. Sorry. Oke, berhasil dengan baik menampilkan datanya kembali ke layar. Nah, pada intinya sama saja antara indeks 1 baris dan 2 baris. Yang membedakannya hanya dimensinya saja. Jadi kalau indeks 1 dimensi, array 1 dimensi hanya ada dimensi kolom, sedangkan kalau di array 2 dimensi ada dimensi baris dan dimensi kolom. Nah, penerapannya bagaimana? Penerapannya biasanya digunakan untuk matriks, perhitungan matriks. Nah, jadi kalau ada perhitungan matriks, nah yang paling tepat adalah struktur datanya ya menggunakan array. Nah, ini salah satu contoh penerapan dari array 2 dimensi. Baik, sampai di sini materinya sudah selesai. Saya buat sedikit kesimpulan. Keywordnya dalam mempelajari array dan mengingat array adalah variabel indeks. Jadi array digunakan untuk menyimpan data sama seperti variabel. Yang membedakannya adalah array punya indeks, keywordnya variabel indeks. Saya akhiri pembahasan kali ini tentang array baik 1 dimensi atau 2 dimensi. Saya akhiri dengan ucapan semoga dimengerti, semoga bermanfaat bagi kita semua, dan selamat belajar.